ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala ta'ala fil nadim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman yang masih terpatri di dalam dada kita. Kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan baik tangan maupun kaki kita, sehingga kita melangkahkan kaki ke Masjid Ainur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat hadirin jamaah rahimakumullah yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Ainur Rahman beserta stafnya, yang kami hormati alim ulama, ustadz, ustadzah, para kiai yang kami anut fatwanya dan perilakunya, dan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ainur Rahman Rahmah yang berbahagia. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tadi malam dimatikan sementara oleh Allah SWT. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita tidur. Dan tadi pagi kita dibangunkan oleh Allah SWT. Terus kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari kematian, dan kelak nanti kita akan kembali kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat kita dimatikan oleh Allah SWT, pada saat kita tidur, coba kita tes kepada mungkin bapak-bapak, pada saat ibu-ibunya tidur, bagaimana kalau kita kasih uang yang warnanya merah-merah, ya, pada saat tidur pulas, mau nggak mengambil uang yang merah-merah tadi? Tidak ya. Tapi pada saat bangun, wah, gercep Pak ya. Langsung disaut warna yang merah-merah tadi ya. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita tidur, maka Allah mematikan sementara. Bayangkan kalau kita pada saat sebelum tidur, aktivitas kita seperti biasa, kemudian kita tidur dan tidak dibangunkan lagi oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita bayangkan? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita menghadap kepada Allah SWT? Itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bahwa kita tadi pada saat kita tidur, kita dimatikan oleh Allah SWT. Di dalam kehidupan kita, yang dimatikan oleh Allah Ta'ala adalah yang kita kendalikan. Misalkan kita makan, kita minum, kita berbicara, itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan biasanya gercep dengan adanya uang yang merah-merah tadi, dengan kita tidur, kita diam saja. Artinya Allah mematikan hal-hal di dalam tubuh kita yang kita bisa perintah. Bagaimana yang tidak bisa kita perintah? Contohnya pernafasan paru-paru, memberikan pernafasan. Kemudian jantung kita yang setiap saat berdetak. Itu dalam genggaman Allah Ta'ala, yang tidak bisa dimatikan pada saat kita tidur. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, saya
bekerja di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang mulai tahun 93 sampai sekarang, dan kebetulan sampai saat ini saya masih bekerja di kardiovaskuler di bagian jantung, uplek-uplek tentang perjantungan seperti itu. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, menurut WHO, penyakit jantung menempati urutan pertama penyebab kematian yang ada di dunia. Bahkan di Indonesia juga menempati peringkat pertama. Nah, apa sih jantung tadi? Jantung adalah sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh kita. Maka pada saat kita tidur, Allah masih menggerakkan jantung kita. Jantung kita berdetak sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Bagaimana kita hitung per jamnya berapa? Kemudian per harinya berapa? Sampai kita usia seperti ini, berapa kali jantung berdetak tadi? Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Nah, di dalam jantung berdetak tadi 60 sampai 100 kali per menit, kemudian menghasilkan cairan atau mengeluarkan cairan di dalam jantung sekitar 5 liter per menit, maka kita kalikan berapa liter cc cairan tadi yang dikeluarkan oleh jantung pada saat 1 jam, 2 jam, sampai 24 jam, sampai 1 hari, bahkan sampai umur kita seperti ini, berapa cc jantung mengeluarkan cairan sampai ke seluruh tubuh kita, sehingga bagian organ-organ kita yang vital, otak, kemudian paru-paru, jantung itu sendiri, ginjal, sampai ke kaki, itu Allah mengaliri setiap menit sekitar 5 liter. Apa kita pernah menghitungnya, Bapak Ibu sekalian? Tidak pernah menghitungnya. Terus kita pasrah aja. Dengan kita muhasabah pada pagi hari ini tentang yang paling kecil aja jantung, bahkan di seluruh tubuh banyak ya, sekitar mulai dari organ, kemudian sampai ke sel, ribuan sel, itu yang menggerakkan Allah SWT. Sehingga dengan kita muhasabah pada pagi ini tentang perjantungan, kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita bersama-sama. Maka sebagai umat Islam, muslimin dan muslimat, ya, secara Islam, secara kafah tadi, harus mensyukuri dengan apa di dalam perjantungan tadi. Maka kita harus mengerti, merawat bagaimana jantung tadi bisa hidup yang bagus, bisa hidup maksimal, bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan apa? Maka kita harus mempelajari satu aja tentang organ jantung. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa di dalam jantung tadi, kalau kita menyisiri pembuluh darah kita, sekitar 96.500 km. Sedangkan menurut NASA, lingkaran bumi kita aja sekitar 40.070 km. Bayangkan berapa rumitnya pembuluh darah kita. Tapi kita injil saja. Pembuluh darah, cairan darah atau darah tadi mengalir ke seluruh tubuh dengan leluasa. Kita tidak pernah memikir rumitnya pembuluh darah tadi. Sekitar 96.500 km. Bayangkan. Sehingga kita wajib untuk merawatnya. Bapak Ibu sekalian, penyakit jantung itu dikarenakan beberapa faktor. Bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah apa?
Yang bisa dirubah adalah pertama tentang pola makan. Yang kedua ada tentang penyakit diabetes, bisa diolah atau dikondisikan. Penyakit hipertensi, kemudian stres, bisa dimanajemen. Kemudian yang tidak bisa kita kendalikan apa? Pertama, umur. Semakin tua, maka pembuluh darah semakin kaku. Kemudian yang kedua apa? Dari usianya, kemudian dari jenis kelaminnya. Allah SWT telah memberikan anugerah yang besar kepada ibu-ibu. Di situ ada hormon estrogen, di mana hormon estrogen tadi memberikan elastisitas pembuluh darah yang bagus, sehingga risiko untuk penyakit jantung koroner minim. Allah sudah memberikan kelebihan kepada ibu-ibu. Karena apa, kerja ibu sangat berat ya. Tidak diberikan hormon, yaitu hormon estrogen sebagai elastisitas dari pembuluh darah tadi bisa dipertahankan. Kemudian apalagi yang tidak bisa kita kendalikan adalah keturunan. Maka kalau bapak ibu mempunyai penyakit jantung, maka anaknya harus hati-hati. Harus merubah gaya hidupnya, harus sering kontrol, cek, monitoring pada diri sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa dengan adanya penyakit jantung tadi yang membunuh sekitar nomor 1 di dunia, maka kita harus merawat dari jantung tersebut. Tadi penyebabnya sudah kita beritahu ya, antara tadi yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Maka sebagai umat Islam bagaimana untuk menjaganya tadi? Yang pertama tadi dari usianya. Dengan usia dari usia muda kemudian ke usia tua, pembuluh darah tadi bersih, kemudian ada kerak-keraknya karena pola makan kita, atau karena kekakuan karena usia kita yang bertambah tadi. Kemudian dari usia, kemudian jenis kelamin tadi, maka semakin tua terjadi menopause, hormon-hormon estrogen, progesteron menurun, sehingga terjadi kekakuan pembuluh darah. Maka harus kita monitoring di situ, harus kita waspadai. Kemudian keturunan juga sama, harus kita waspadai. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari pola makan, tadi kita sebutkan tentang pola makan. Rasulullah SAW sebagai contoh, suri teladan kita bersama, itu sangat sehat sekali. Bahkan Rasulullah sakitnya cuma 2 kali. Pada saat beliau pulang dari peperangan, kemudian istirahat di bawah pohon, kemudian ada seseorang yang memberikan makan. Dan di makan tersebut ada racunnya. Kemudian Rasulullah sakit. Kemudian sakit yang kedua pada saat sakaratul maut. Pada saat menghadapi kematian, itu Rasulullah sakit. Cuma 2 itu aja. Dengan 2 itu aja, maka kita bisa mencontoh apa sih tips sehatnya dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pola makan yang harus kita jaga bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda,
makanlah pada saat lapar dan berhentilah pada saat sebelum kenyang. Artinya apa? Kita menjaga pola makan kita. Makanlah pada saat lapar. Jadi pada saat kenyang jangan kita makan terus, kasihan lambungnya. Dan berhentilah sebelum kenyang. Maka di dalam tubuh kita, terutama di dalam lambung, terdiri dari 3 hal tadi. Pertama, makanan. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah udara. Sehingga jangan banyak makannya yang terlalu banyak, airnya sedikit, udaranya sedikit, sehingga apa? Bisa seperti itu. Kemudian setelah kita menjaga pola makan tadi, mungkin kita berubah, Bapak Ibu sekalian, dari 30 tahun yang lalu dengan saat ini, terutama Gen Z ya, usia-usia muda. Dan mungkin di rumah Ibu sekalian di dapur, adakah di sini yang tidak ada Indominya? Persediaan Indomie. Mesti ada persediaan Indomie. Ada persediaan makanan-makanan yang siap saji. Sehingga apa? Terjadi pergeseran pola makan di situ. Dari makan yang sehat menjadi makan yang tidak sehat. Karena ingin yang cepat, yang siap saji seperti itu. Kemudian maka setelah kita mengatur pola makan kita yang bagus, kalau kita di lambung kita isi makanan, kata Rasulullah SAW, tempatnya penyakit adalah di mulut sampai ke lambung. Jadi mayoritas penyakit itu datangnya dari mulut, dari makanan yang kita makan. Maka kalau kita cek kolesterol kita, jangan sampai di atas 200 mg per dl. Atau trigliserid kita, jangan sampai di atas 150. Atau HDL kita, HDL itu lemak yang bagus. Seharusnya HDL harus di atas 50. Kalau LDL, lemak jahat, harus di bawah 100 mg per dl. Kalau itu meningkat, maka terjadi kekentalan pembuluh darah. Risiko terjadi penyakit jantung koroner. Ataupun diabetes, kencing manis. Kalau kencing manis, kalau kita cek darahnya, gula darah puasa yang normal adalah 60 sampai 100 mm per dl. Kalau gula darah sesaat di bawah 200 mg per dl. Kalau lebih dari itu, maka terjadi kekentalan pembuluh darah. Risiko terjadi aterosklerotik, penyempitan pembuluh darah. Sehingga terjadi apa? Jantungnya cekot-cekot, jantungnya nyeri. Jadi nyeri seperti tertindih benda berat, nyeri seperti terbakar, nyeri seperti teriris, sampai tembus punggung, disertai dengan keringat dingin. Itulah tanda-tanda dari penyakit jantung koroner. Karena apa? Karena pola makan kita yang kita tidak jaganya tadi. Ingin yang cepat saji, ya. Ingin yang gurih, ingin yang enak seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol diri kita. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim ya harus menjaga diri kita, menjaga tubuh yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk merawatnya. Kemudian yang kedua tadi, pertama dari pola makannya yang harus kita jaga. Yang kedua dari kecemasan. Karena apa? Karena penyakit jantung itu juga karena cemas.
Maka dikatakan tadi sama imam masjid pada saat sholat rakaat pertama di surat Al-Baqarah 184, kemudian disambung 185, 154, kemudian 155 dan 156, bahwa dengan kita cemas sholatlah dan sabar dan sholatlah. Kemudian kita itu setiap hari diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji tentang ketakutan, diuji tentang kelaparan, diuji tentang sakit, diuji tentang jiwa kita, diuji tentang kehilangan. Sehingga apa? Dengan kita diuji-uji tadi, harapannya apa? Kita harus bersabar. Dan kita wajib mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Itu yang harus kita yakini bersama-sama. Kalau kita cemas, akan terjadi hormon yang meningkat. Hormon epinefrin meningkat, hormon adrenalin meningkat. Dengan meningkatnya hormon-hormon tadi, maka terjadi penyempitan pembuluh darah. Dengan adanya peningkatan hormon-hormon tadi, hormon kecemasan, baik epinefrin maupun adrenalin, jantung terpacu secara cepat. Seharusnya 60 sampai 100 kali per menit. Kalau kita cemas, takut, marah, maka detak jantung akan meningkat, terjadi takikardi di atas 100 kali per menit. Sehingga apa? Sehingga suplai darah, flow-nya darah ke organ vital akan menurun, terjadi keringat dingin, bahkan kita bisa sinkup, tidak sadarkan diri, karena denyut jantung yang meningkat tadi, namanya takikardi. Sehingga kita harus mencegah terjadi kecemasan. Cemas itu atau kemarahan itu dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Misalnya, mungkin ibu-ibu ya, kalau di sini ada ya, ada tetangganya yang beli sepeda motor yang baru, iri, dengki, ya, peratapan. Kemudian kelihatan tetangganya lagi sebelahnya beli mobil, tambah teratapan lagi. Terus ada yang beli ini rumah, waduh, tambah mati. Sehingga apa? Dengan kita iri, dengan kita dengki, dengan kita marah, cemas, takut, kita pasrahkan diri kepada Allah SWT. Tadi judulnya sabar dan sholat untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Dengan spiritual apa? Menjaga kecemasan tadi. Diterangkan tadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 154 tadi, sabar dan sholatlah. Jadi kita harus bersabar. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Sabar tadi. Jadi harus 1000 kesabaran yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama tentang sabar. Yang kedua tentang sholat. Kebetulan hari ini masih di bulan Rajab, 28 Rajab ya. Dan kemarin kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena namanya manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pasti mempunyai kecemasan, pasti mempunyai kesedihan dengan kematian yang berturut-turut. Dari Abu Thalib,
paman Rasulullah SAW yang memberikan benteng pertahanan dari serangan musuh-musuh. Kemudian meninggal lagi istri tercintanya Rasulullah SAW, Siti Khadijah. Sehingga Rasulullah sangat sedih sekali ditinggal dua orang tadi. Maka Allah mengembirakan, memberikan kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Di situ di Masjidil Haram Rasulullah SAW hatinya dibersihkan. Rasulullah adalah makhluk maksum yang bebas dari dosa, dijaga oleh Allah, dijaga perilakunya, dijaga perkataannya oleh Allah Ta'ala. Disucikan hatinya di situ. Kalau kita sebagai umatnya disucikan dalam apa? Dalam berwudu. Minimal 5 kali kita berwudu. Kalau kita berwudu setiap saat, monggo. Dianjurkan setiap saat untuk berwudu. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari berwudu tadi. Dari berkumur-kumur, kita dilarang untuk berbicara yang kotor-kotor, fitnah, hasud, ngerasani, menghibah. Kemudian cuci muka, kita tidak boleh melihat barang-barang yang kotor. Kemudian tangan kita, rambut kita, kaki kita, itu semuanya ada hikmahnya. Kemudian dari Masjidil Haram disucikan hatinya, kemudian diberangkatkan oleh Allah dengan buruk ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dinaikkan ke langit ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan apa? Menerima wahyu, yaitu sholat. Tadi sabar dan sholat. Sehingga sholat ini adalah sangat penting sekali. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia bukan orang Islam, bukan orang mukmin. Kunci orang Islam, orang mukmin terlihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalannya akan bagus. Inna sholata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi di samping kita memperingati Isra Mi'raj 27 Rajab kemarin, kita dengan wahyu dari Allah Ta'ala secara langsung tentang sholat. Jadi kalau puasa, zakat, haji melalui malaikat Jibril, tapi sholat langsung dari Allah Ta'ala. Itu artinya apa? Artinya sangat penting sekali, sangat dan penting sekali tentang kita memberikan sholat secara teratur, tertib. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena dianggap orang Islam, orang mukmin ya, kita lihat dari sholatnya tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan kita sabar, kita sholat, maka semua hal tentang kecemasan, tentang gundah gulana, tentang kemarahan, pasti akan lenyap. Pasti kita tidak terhindar dari kecemasan tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan adanya kecemasan tadi, misalkan ada suami istri, ada percecokan, maka Rasulullah SAW memberikan waktu kepada kita bersama, jangan sampai lebih dari 3 hari. Jadi kalau 1 hari diam-diaman, hari kedua sudah mulai rujuk, sudah mulai menyapa, hari ketiga sudah perbaikan. Sehingga jangan sampai kita marah-marah dengan lebih dari 3 hari.
Maka di rumah juga sama. Saya ke istri juga ya, sama. Karena apa? Karena kita kehidupan sehari-hari ya pasti ada cekcoknya, pasti ada perselisihannya. Bahkan bukan dari kita aja, dari eksternal tiba-tiba masuk dalam diri kita, itu juga menyebabkan kecemasan, menyebabkan kemarahan, menyebabkan ketidakakuran di antara kita. Enak-enak sudah harmonis, tiba-tiba ada WA yang masuk. Siapa? Teman kita yang SD, SMP tiba-tiba masuk. Ya. Katanya reuni. Nah, itu aja mungkin dari istri atau suami terjadi perselisihan. Maka kita harus saling menjelaskan, saling keterbukaan di antara kita bersama. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan kita memberikan sabar dan sholat sebagai kehidupan kita ke depannya, maka kecemasan, kemarahan, gundah gulana akan terhindar. Dengan itu semua, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan para jamaah Masjid Ainur Rahmah ini diberikan oleh Allah SWT petunjuk, diberikan istiqomah di dalam sholatnya, istiqomah di dalam beramal jariahnya, sehingga kemakmuran Masjid Ainur Rahman bisa tumbuh menjadi besar. Kemudian semoga kita semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir dari jamaah Ainur Rahman, Ainur Rahmah, diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, rezeki yang halal, thayyibah dan barokah, anak yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nggih, monggo Bapak. Nggih. Iya. Itu sebenarnya jantung kita yang pertama. Itu yang terjadi ya gimana? Ya. Yang kedua bisa itu yang umur kita itu kita olahraga gitu saja. Jalan untuk umur-umur yang sudah ya saya dalam satu fluktuasi setiap kita olahraga kan supaya jantung kita tetap. Menurut saya terima kasih Bapak Sinten. Terima kasih Bapak Muhammad Khairi. Bapak sekalian, kecemasan itu menimbulkan gangguan di jantung. Tadi ada hormon epinefrin, hormon adrenalin yang meningkat, sehingga mempengaruhi kerja dari jantung. Jantung menjadi cepat. Seharusnya 60 kali sampai 100 kali per menit, jantung lebih dari 100 kali per menit. Sehingga fluid darah yang dikeluarkan oleh jantung tadi kecil, seharusnya 5 liter menjadi 2-3 liter. Dampaknya apa? Kita sering keringat dingin. Kemudian dampaknya apa lagi? Terjadi gangguan pada jantung tadi. Bisa terjadi penyakit jantung koroner. Maka solusinya apa?
Tadi olahraga apa sih yang bagus? Diharapkan untuk kesehatan jantung adalah olahraga 30 menit dalam satu hari, minimal 30 sampai 1 jam kita berolahraga. Bisa jalan santai, bisa bersepeda, atau apapun yang kita lakukan, hobi kita, 30 sampai 1 jam di dalam setiap hari, atau 3 sampai 4 kali seminggu kita lakukan untuk aktivitas berolahraga. Seharusnya bagaimana olahraga yang bagus? Olahraga yang kita target dari heart rate. Jadi target heart rate bisa tercapai. Bagaimana cara mengukurnya? Kita ukur denyut nadi kita, di radialis atau brachialis. 220 atau 210 dikurangi usia kita. Itulah target heart rate atau target denyut jantung maksimal yang kita capai. Jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berbahaya, jantung tidak kuat. Maka target hati berapa tadi? 210 atau 220 dikurangi usia kita. Jangan sampai itu. Maka pada saat kita berolahraga, sebelum olahraga kita cek nadinya berapa. Kemudian pada saat olahraga berapa. Kemudian pada saat recovery berapa denyut nadi kita cek. Jangan sampai lebih dari target heart rate maksimal tadi. Itu tentang olahraga. Kemudian tadi tentang hormon yang keluar mempengaruhi jantung tadi, yang terjadi takikardi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengatasi stres, bagaimana kita mengatasi kecemasan. Maka tadi di dalam surat Al-Baqarah 155 sudah dijelaskan, Allah pasti, ada pastinya, memberikan kepada kita kecemasan, kekurangan, kehilangan, baik hilang jiwa maupun hilang harta, kekurangan buah-buahan, pasti diberikan. Tujuannya supaya apa? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, menambah predikat kita sebagai orang mukmin, ditingkatkan derajatnya. Maka pada saat kita diuji, tidak mungkin Allah memberikan yang berat. Allah memberikan pasti sesuai dengan kemampuannya. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan, Allah memberikan ujian dan Allah pasti akan memberikan kekuatan tadi sesuai dengan kemampuannya. Yang pertama dengan apa? Mengatasi stres, mengatasi kecemasan. Pertama dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita ada musibah, astagfirullahaladzim. Cemas, dada kita kok berdebar-debar, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Kita mengucapkan istighfar kepada Allah SWT setiap saat. Bahkan Rasulullah sebagai seseorang yang maksum aja, yang dijaga oleh Allah dari dosa, setiap hari 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan diri kita yang setiap saat, setiap detik kita buka HP aja berseliweran hal-hal yang tidak bagus. Di situ ada ghibah, di situ ada fitnah, di situ ada marah-marah, di sini ada semua hal yang buruk-buruk juga ada yang tidak kita sangka-sangka tadi. Maka kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala, juga oleh Nabi Muhammad SAW, untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah aja 70 sampai 100 kali beristighfar, apalagi kita yang tidak dijamin apapun. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sebelum sholat apa? Berwudu dulu. Dengan kita berwudu,
maka disucikan hati kita, diberikan ketenangan kepada kehidupan kita. Setelah berwudu, apalagi kita dianjurkan untuk sholat, terutama sholat pada malam hari, sepertiga malam. Kita tahajud kepada Allah, kita sholat taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon solusinya kepada Allah Ta'ala. Kita tahajud maupun sholat taubat, sehingga dengan sepertiga malam tadi dibukakan pintu-pintu oleh Allah Ta'ala, sehingga dengan kita sholat, terutama Bapak Ibu sekalian, di tahiyat akhir kita juga berdoa. Berdoa apa? Kita memberikan doa atau berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian dari sholat kita, kemudian istighfar kita, wudu kita, dan juga kita sering-seringlah membaca Al-Quran Karim, karena Al-Quran sebagai sifat, as-sifat, sebagai penyembuh, peluruh di hati kita. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita mendengarkan murotal, itu juga sama aja, memberikan sugesti-sugesti yang positif kepada kita semua, sehingga energi positif masuk ke dalam diri kita, terjadi relaksasi, sehingga hormon dopamin akan meningkat, hormon serotonin akan meningkat, dengan adanya hormon semangat dari dopamin, serotonin tadi, sehingga memberikan gairah yang bagus pada sel-sel kita. Kehidupan di dalam kesehatan kita semakin meningkat dengan kita banyak membaca Al-Quran atau mendengarkan murotal dari Al-Quran. Jadi itu ada tips bagaimana kita menjadikan spiritual kita di dalam mencegah terjadinya kecemasan, kepanikan, marah, baik terhadap diri kita sendiri maupun pada orang lain. Maka sebagai seorang muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah mulut kita. Jangan sering ngerasani, mencemooh, memarahi seseorang. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka rawatlah tetangganya, berbaik-baikilah kepada tetangganya. Sehingga kita tidak mudah stres, kita menjadi bahagia, baik pada diri kita maupun dengan tetangga kita tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Oh nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penyakit autoimun itu menyerang ke seluruh tubuh, bisa ke organ-organ vital, terutama jantung. Jantung terjadi tadi hormon adrenalinnya meningkat, sering terjadi teratapan. Dengan adanya teratapan, maka jantung menjadi mekar, terjadi kardiomegali, pembengkakan pada jantung. Kalau jantung sudah mekar, sudah kardiomegali, dampaknya apa? Kaki sering udin, sering bengkak, sering mudah lelah, mudah capek, sering ngos-ngosan pada saat kita beraktivitas. Itu dampak dari jantung yang membesar tadi.
Apakah bisa mengecil? Tidak bisa, irreversible. Kalau sudah membesar, tidak bisa diperbaiki atau mengecil lagi, maka obat harus diminum setiap hari. Irreversible. Jadi fungsi dari tubuh itu bisa diperbaiki tapi tidak bisa disembuhkan. Artinya apa? Dia bisa beradaptasi. Beradaptasinya dengan apa? Dengan obat-obatan. Dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, sujud, syukur, menghadap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu sebagai sifat, sebagai obat. Dengan kita berdoa, dengan kita mendekatkan diri pada Allah, maka bisa saja sugesti-sugesti positif tadi membuat molekul-molekul di dalam tubuh kita menjadi sehat. Tapi tetap kita harus ikhtiar tadi. Hablum minallah dan hablum minan nas tadi. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, terutama terhadap diri kita sendiri maupun hubungannya dengan Allah Ta'ala. Mungkin itu ya yang dapat kita sampaikan. Ini harus kontrarutin. Mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini kan sudah setengah 6, monggo. Ini sama-sama kesehatan teman ya. Bapak Ibu sekalian, mengapa kok jantung tidak bisa berdetak, kematian mendadak, namanya cardiac arrest. Jantung tidak bisa berdetak secara mendadak. Ya, bisa dikarenakan karena penyakit jantung. Mungkin penyakit jantung bengkak, mungkin terjadi hipotensi, bisa saja terjadi jantung koroner, sehingga apa? Terjadi fibrilasi, atrial fibrilasi, bisa saja terjadi ventricle fibrilasi. Listrik jantung berdetak cepat, tidak normal. Seharusnya dari S anode, Allah telah memberikan anugerah pada pacemaker atau baterai di dalam jantung kita itu sekitar 60-100. Kemudian kalau itu rusak, diganti oleh AV node 40-60 kali per menit. Kalau itu rusak, Allah masih memberikan yang terbagus untuk manusia. Apa? Serabut Turkinya yang bisa menggerakkan jantung 20-40 kali per menit. Kalau itu rusak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada jantung tadi berdetak, terjadi fibrilasi, maka listrik jantung tidak bekerja maksimal, rusak di situ. Akibatnya apa? Jantung capek, maka terjadi henti jantung atau cardiac arrest. Pengobatannya bagaimana? Kita lakukan pijat jantung atau CPR. Jadi diberikan pijat jantung. Atau kalau kita kesehatan ya CPRO. Mungkin nanti kedepannya kita bisa belajar tentang bagaimana cara pijat jantung pada pasien terjadi henti jantung. Nah, mungkin nanti kedepannya bisa begitu. Karena apa? Kita tidak tahu kapan terjadi henti jantung, di mana henti jantung, dan siapa yang henti jantung kita tidak tahu. Maka kita harus waspada, siap-siap. Bagaimana kita mengendalikan, memberikan tata laksana pada seseorang yang henti jantung. Mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan karena waktu sudah
jam 5:30. Mudah-mudahan dengan kita saling thalibul ilmi ini, para malaikat, ribuan malaikat turun ke bumi untuk memberikan ijabah, mengaminkan doa-doa kita. Semoga kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, melahirkan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan rezeki kita rezeki yang berlimpah-limpah barokah, halal thayyibah, dan mudah-mudahan masjid kita ini masjid yang tercinta menjadi makmur. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya dari Allah Ta'ala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Mustafa Sayyidina Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matur suwun sangat nggih, mohon maaf. Oh, alhamdulillah.